Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek dari diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Pengaman Beban Listrik Berbasis Logic Fuzzy Metode Mamdani dengan menggunakan microcontroller ESP32 yang disimulasikan menggunakan MOCVI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Reza Palevi dengan NIM 2319 PU 1013. Saya Bagus Rahmat Hidayat dengan NIM akhir 90. Saya Lari Sembilan dengan NIM akhir 96. Jadi di sini kita menggunakan metode Sugeno. Eh, Metode Sugeno berbeda dengan Mamdani, di mana Sugeno lebih ringan secara komputasi karena output dari aturan atau rule base berupa nilai konstan tegas, bukan himpunan fasi. Selanjutnya, dari grafik ini terlihat bahwa grafik menggunakan kombinasi kurva linear decreasing atau increasing untuk kondisi ekstrim rendah dan untuk kondisi dan kurva segitiga untuk kondisi tengah atau sedang. Di sini menggunakan variabel input arus 0 hingga 10 ampere. Variabel input arus 0 hingga 10 ampere. Mana kondisi yang pertama rendah, kurva biru, bahu kiri. Bernilai penuh sama dengan 1 saat arus 0 ampere. Ini turun secara linear dan mencapai 0 saat arus menyentuh 3 ampere. Arus di bawah 3 ampere dianggap beban ringan atau kondisi tanpa beban. Hanya kondisi sedang, itu kurva hijau, mulai naik dari 2 ampere mencapai puncaknya di 3,5 ampere, lalu turun kembali dan habis di 5 ampere. Ini merupakan area kerja normal atau nominal dari beban yang aman. Untuk selanjutnya yaitu tinggi, kurva merah pada bahu kanan. Mulai muncul dari 4 ampere dan merangkak naik secara linear hingga mencapai nilai maksimal di 10 ampere. Harus di atas 4 ampere sudah mulai diwaspadai sebagai kondisi beban berlebih overload. Untuk selanjutnya yaitu variabel input daya 0 hingga 1000 watt. Mana di sini terdapat tiga kondisi yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk yang kedua yaitu sistem ini menggunakan 9 aturan kombinasi dengan logika Sugeno berstandar tegas 0 untuk aman, yaitu kondisi relay off, dan 1 untuk bahaya, di mana relay akan on. Logika di balik rules ini itu kondisi normal atau aman. Sistem hanya dinyatakan aman jika arus rendah, daya rendah, yaitu pada rule 1. Untuk rule 2, arus rendah, daya sedang, atau arus sedang, daya rendah pada rule 4. Kemudian pada kondisi bahaya terlihat pada rule 3, yaitu arus rendah, daya tinggi, dan pada rule 7, yaitu arus tinggi, daya rendah, di mana sistem mendeteksi adanya ketidakseimbangan fasa atau gangguan faktor daya atau KOSFI.
karena nilai arus dan daya tidak sinkron secara matematis. Oleh karena itu, relay diperintahkan untuk memutus aliran listrik demi keamanan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini simulasi ya, demonstrasi. Ya, jadi pada waktu ini untuk PSP32-nya sendiri di sini sebagai mikrokontroler utama yang pastinya. Terus terdapat dua buah potensiometer yang mana sebagai simulasi sensor inputnya. Terus terdapat PCM 004T sebagai sensor pengukuran listriknya. Terus ada relay satu channel sebagai aktuator atau saklar, dan catu dayanya nanti itu ada 3,3 volt dan ground dari ESP32. Nah, yang pertama itu mari kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, baik, terlihat ini 00 ampere ya. Nah, ketika ESP32 ini mendapatkan tegangan dari USB atau sumber daya lainnya ya. Nah, seluruh komponen ini akan memperoleh suplai listrik yang mana ESP32 akan aktif dan menjalankan program. Nah, untuk potensiometer mendapatkan tegangan referensi 3,3 volt. Nah, modul relaynya mendapat catu daya. Untuk pesim mulai mengukur parameter listrik yang terhubung pada sisi beban. Nah, pembacaan input potensiometer. Nah, di sini dapat kita atur seperti ini. Nah, ini untuk statusnya bisa terlihat. Di sini aman ya. Nah, kita coba potensio yang satunya lagi. Apabila kita putar, nah, terlihat bahwasanya keterangan di sini itu sudah bahaya. Jadi relaynya ini bakalan otomatis eh, kebuka atau relay sudah membaca. Nah, untuk potensiometer satunya ini terhubung ke pin ADC pada ESP32 di sini. Nah, ini fungsinya itu untuk mensimulasikan nilai sensor pertama. Nah, nilainya itu berkisar antara 0 sampai 4095. Nah, itu posisi potensio itu minimum. Nilai ADC-nya di sini itu 0. Nah, untuk di tengah sini, ketika kita melakukannya pada di sisi tengah, ada, kita coba ininya kita nolkan dulu. Nah, pada sisi tengah ini berada di angka 2000, 2048 nilai ADC-nya. Terus waktu maksimum itu berada di 4000, 4095-an ya. Nah, ini untuk, nah, ada terlihat di sini. Nah, untuk potensiometer yang kedua ini terhubung ke pin ADC lainnya. Nah, fungsinya itu untuk mensimulasikan sensor keduanya. Nah, digunakan sebagai variabel pembanding atau parameter kontrol. Nah, contohnya itu posisi potensio menengah. Baik, kita kolaboratifkan dengan potensio satu. Sama seperti yang sebelumnya juga. Nah, untuk pembacaan data PEZIM-nya di sini, itu SP32 berkomunikasi langsung dengan PEZIM menggunakan komunikasi serial UART. Nah, data yang dibaca di sini itu berupa tegangan, arus daya, energi, frekuensi, dan faktor daya. Nah, dapat dilihat untuk contoh tampilannya di sini. Pengamanan mainan. Oke. Untuk selanjutnya bakalan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di mana adalah proses pengambilan keputusan pada ISP kedua, yang di mana saya akan menjelaskan secara umum logika. Untuk yang pertama, pembacaan potensio yang pertama, habis itu dilanjutkan
dengan pembacaan potensi yang kedua. Setelah itu maka PJM akan membaca datanya. Setelah itu jika syarat terpenuhi, relay akan on, namun jika tidak, relay akan off. Dan dapat mungkin analoginya seperti jika potensi satu itu 70% dan daya itu 50% watt, maka relay akan on, atau jika tegangan 250 volt, maka relay akan off. Tergantung dari apa yang akan pengambilan data yang dilakukan. Selanjutnya pada pengendalian relay sendiri, di mana output dari SPDK2 dikirim pada pin in relay yang dimana kontak relay yang terbuka mengakibatkan tidak mendapatkan listrik. Namun saat relay on, kontak relay akan menutup, yang dimana mengakibatkan beban mendapatkan listrik mengalir mengaliri beban, dan PJM membaca perubahan arus dan daya. Untuk monitoring secara real time sendiri, di mana untuk urutannya yang pertama potensiometer, habis itu dilanjutkan ISPDK2 membaca ADC-nya, setelah itu mengirim ke PJM, dan kembali lagi ke ISPDK2 untuk melakukan mengolah proses data itu sendiri. Setelah itu melakukan keputusan kontrol, entah itu relay akan off atau on. Setelah PJM membaca kondisi dari kondisi baru, maka akan melakukan looping. Dan ketika melakukan inisiasi ESPDK2, setelah itu pembacaan potensiometer pertama, lalu dilanjutkan yang kedua, dan PJM membaca dari tegangan, arus, dan daya. Setelah itu masuk kepada proses logika, yang dimana ketika kondisi terpenuhi maka relay akan on, namun tidak terpenuhi maka relay akan off, dan dimana nanti akan ditampilkan kepada monitoring itu sendiri. Nah, itu nanti prosesnya akan selalu melakukan looping, dan untuk output sendiri bakal ditampilkan kepada LCD ataupun kepada output yang telah kami lakukan. Mungkin bakal saya kembali lagi ke teman saya. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian presentasi proyek akhir sistem kelistrikan cerdas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.